Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk teks kedua dari kelas 12 itu namanya adalah teks cerita sejarah. Nah, ada 4 subtopik yang akan kita pelajari. Pertama ada mengidentifikasi informasi teks cerita dan atau novel sejarah. Ada mengkonstruksi nilai. Jadi kan pertama kita kenali dulu, mengidentifikasi itu kan mengenali mana yang cerita sejarah, mana yang novel sejarah. Jadi perbedaan dasarnya itu sebenarnya ada pada bukti otentiknya. Kalau dia cerita sejarah, berarti teks yang bukti otentiknya masih bisa kita cek. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok, terus peristiwa Super Semar, proklamasi, masih ada buktinya kan? Nah itu berarti cerita sejarah. So kalau kita berbicara tentang si novel, itu dia buktinya udah nggak nampak lagi. Misalnya kerajaan Majapahit, tahu sih memang kayaknya pernah ada di Indonesia gitu kan. Tapi untuk mengecek kebenaran adanya semua scan Arab dan segala macamnya dan cerita-cerita yang beredar di masyarakat, benar atau tidak kita nggak bisa lagi. Maka digolongkanlah ke dalam novel karena dia setengah fiksi. Gitu. Jadi itu beda antara cerita dengan si novel. Lalu nanti ada nilai. Jadi setiap sejarah itu atau cerita itu pasti mengisahkan sebuah pembelajaran sama kita, gitu ya. Terus ada konten bahasa, lalu terakhir buat cerita sejarah pribadi. Misalnya, kenapa sih kalian bisa menjadi versi diri kalian hari ini? Dulu tuh pernah ngapain? Misalnya pernah jatuh dari sepeda, pernah ketabrak tembok, gitu kan? Atau pernah kenapa sekarang jadi nggak mau nyontek, gitu kan? Karena dulu mungkin waktu SMP pernah nyontek, ketahuan, lalu dijemur di tiang bendera, misalnya. Miknya agak serem sih ketoknya bro. Jadi kemarin saya jadi ini 1 minggu 1 nih 1, 2, 3, 4 1 bulan. Jadi ini setiap 1 minggu kita 1 budget materinya ya. Nah terus ada tujuan pembelajaran. Jadi setiap kali masuk di bab baru pasti saya jelaskan kepada kalian apa yang mau kita capai supaya belajar itu ada arahnya gitu ya. Pertama, menentukan informasi berupa pengetahuan atau urutan kejadian berupa orientasi, rangkaian kejadian, komplikasi, resolusi, dan kode. Jadi itu struktur naratif teks. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, kode. Jadi kode itu pembelajaran bisa kita ambil. Gitu. Sama, teks anekdot, novel, cerita sejarah, dia tergolong ke dalam teks naratif. Lalu ke hal yang menarik. Jadi hanya ada 3 soal yang muncul di soal AKM dan SBMPTN. Pertama, struktur. Yang kedua, apa point of view yang menarik dari sebuah cerita sejarah. Selanjutnya, nilai apa yang bisa kamu ambil. Nilai itu banyak, bisa moral, bisa nilai religi, bisa nilai sosial, budaya, segala macamnya gitu ya. Terus kalau misalnya hal yang menarik itu adalah hal yang sampai saat ini memberikan kita pembelajaran. Contoh, di tahun kemarin tuh ada soal TPS-nya tentang Sadako. Kan tahu Sadako? Tahu. Dering. Yang rambut yang hantunya, rambutnya. Bukan dering, bukan itu sih. Sadako itu nama anak kecil yang meninggal karena efek dari bom atom Hiroshima. Jadi dia kena kanker radiasi fusi namanya. Jadi dia matinya itu pecah. Matinya itu pecah pembuluh darahnya gitu. Tapi Sadako itu selama masa dia melihat teman-temannya itu matinya berdarah-darah gitu, dia tetap di rumah sakit itu belajar. Terus dia ada keyakinan orang Jepang kalau melipat 1000 bangau kertas keinginannya dikabulkan sama dewa. Jadi asal dapat kertas obat, dilipatnya sama si Sadako itu supaya dia minta sembuh. Tapi rupanya pada lipatan ke-644 dia meninggal. Sebagai bentuk perjuangan dia anak kecil loh, masih usia 8 tahun kalau nggak salah, 8 atau 7 tahun. Tapi dia terus belajar sampai dia meninggal itu. Sebagai bentuk penghargaan Sadako ini, di bola patung dia itu di depan Monumen Nasional Perpustakaan Jepang. Jadi kalau anak-anak Jepang itu malas baca, guru-gurunya cerita, dulu si Sadako tuh seusia kalian kayak gini loh yang dialami dia, tapi dia tetap rajin sekolah gitu. Pikir Sadako yang dering itu tadi bilang. Sadako yang bilang itu.
Oke, jadi hari ini kita mau kampanye politik ya. Hari ini saya mau nyuruh kalian milih pemimpin nih. Calon A. Ya, silakan diperhatikan calon-calonnya. Anggap aja di pemilihan presiden. Nanti nggak boleh golput tapi ya harus milih. Nah, yang A, calon A itu dihubung-hubungkan dengan politisi jahat, sering berkonsultasi dengan astrologis. Astrologis itu ayat ramal. Terus punya istri muda, diduga seorang perokok berat dan minum 8 sampai 10 martini setiap hari. Martini apa? Minuman keras. Nah, terus yang B, dipecat 2 kali dari kantor, selalu bangun sore hari, pernah menggunakan narkoba waktu kuliah dan minum whisky tiap sore. Ya, narkoba whisky itu minuman keras juga. Yang C, dianggap pahlawan perang. Ini sebenarnya benar-benar ada loh manusianya, ini bukan karangan saya. Calon C ini dianggap pahlawan perang, vegetarian, tidak merokok, hanya sekali minum bir, tidak pernah berselingkuh di luar pernikahannya. Jadi dia terkenal sebagai panglima yang paling setia sama istrinya. Aduh. Oke, silakan pilih pilihan kalian. Ada yang A. Saya ulang ya, yang A. Siapa yang A? Ada. 1, 2, 3. Oke, yang B. Suka nggak ya yang tipe-tipe lagi ya? Ini lah saat yang ini. Yang C. Yang pilihnya sesat. Yang pilih D apa disosokan? Coba ini. Dia masuk surga. Oke, ingat ya pilihannya. Yang C tadi coba angkat sekali lagi ada berapa orang? Dia masuk surga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tadi yang A 3, yang B 0. Dia apa? Golput. Oke. Yang ada di Partai Banteng Merah. Yang golput ada Manila ya? Yang ada di PDIP. Oke, kita lihat siapa pemimpinnya. Oke, jadi yang pertama itu adalah si Franklin D. Roosevelt. Ya, dia Roosevelt. Nazi, Pak, Nazi. Dia Nazi. Ya, si Franklin D. Roosevelt ini adalah salah satu presiden ke-32 yang terpilih di Amerika dan 4 kali menjabat. Jadi tahun 1933 sampai 45 kita merdeka. Dia salah satu presiden dalam sejarah Amerika yang paling panjang. Dia yang pernah mencetak menjadikan dolar Amerika itu tertinggi, salah satu nilai mata uang tertinggi di dunia setelah pound sterling Inggris. Dialah si Franklin D. Roosevelt. Kenapa kita memandang Amerika sekarang sebagai negara besar? Itu jasanya si Franklin. Terus yang kedua, yang tadi punya istri muda minum martini. Terus si Winston Churchill adalah tokoh politik dari Inggris Britania Raya. Britania Raya. Jadi seluruh Britania Raya itu dipimpin seorang ratu. Britania Raya itu bukan cuma Inggris ya, jajaran Eropa, Australia Barat, terus Afrika Selatan. Inggris itu dipimpin Britania Raya. Britania Raya itu dipimpin oleh perempuan. Usianya waktu dinobatkan 16 tahun, lebih muda dari kalian. Namanya Ratu Elizabeth. Jadi Ratu Elizabeth itu duduk di tahta Britania Raya di usia lebih muda dari kalian. Jadi dia udah memimpin persejajaran Eropa di usia yang muda itu. Terus dia bilang gini, waktu itu kan namanya gemetar waktu dinobatkan. Ini anak cewek loh memimpin jutaan cowok gitu. Terus dia bilang gini, kok gak takut sebagai perempuan yang memimpin laki-laki untuk Britania Raya? Enggak katanya, mahkota untuk tidak untuk kepala yang tertunduk katanya. Jadi makanya Ratu Elizabeth itu memimpin sampai sekarang gitu ya. Nah, yang ketiga si Adolf Hitler. Jadi dia ini salah satu partai Nazi pada Perang Dunia II yang membunuh hampir sekitar 50 juta orang. Nah, cara bunuhnya itu unik. Dia menganggap gini, anak-anak dan orang tua itu adalah orang yang tidak usia produktif, hanya beban dalam perang. Maka dimasukkannya orang tua dengan anak itu ada filmnya nih. Dimasukkannya ke dalam sebuah ruangan besi seperti oven, dikuncinya, baru dipanaskan dari bawah. Holocaust. Jadi orang itu kayak kue gitu, dipanggang. Jadi tidak ada jadi dalam oven itu anak-anak orang tua tadi. Itulah kerjaannya si Adolf Hitler. Anak-anak yang ada. Jangan yang C. So dari pemilihan pemimpin tadi kita bisa menyimpulkan sebuah hal. Kira-kira apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya kasih dulu. Coba ya, silakan Hazli.
kalau misalnya orang jahat yang dia udah berniat jadi pemimpin, dia pasti ada latar belakangnya yang hebat ya. Jadi dia tuh belum tentu jahat. Tadi kamu pilih apa, Cin? A. Oh, A. Sama lagi. Ada yang aneh deh, San. Kalau misalnya orang yang jahat tuh berniat jadi pemimpin. Oh, dia iya. ada sesuatu gitu. Tak sesuatu itu ingin berubah gitu. Oke, Aduh, siapa tadi yang pilih? satu lagi ya kak, yang menyimpulkan dari pemilihan tadi. Aku jadi komunis, siapa jadi komunis? Jadi orang-orang. Oke, dari itu kita belajar bahwasanya don't judge a book by its cover. Jadi jangan cerita sejarah. Kenapa kita harus belajar teks cerita sejarah? Supaya dari sejarah kita belajar jangan melihat orang dari covernya. Belum tentu yang katanya Judas, ganas itu jahat. Belum tentu yang diam-diam lembut, jangan-jangan dia menguntit tinggal di pacar, gitu ya. Tapi mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat seorang itu hanya dari covernya, oh good looking nih, pasti kayaknya baik orangnya. Ih jelek kali dia, pasti nggak bisa dipakai gitu. Belum tentu, gitu ya. Kalau misalnya kita nilai orang dari covernya, maka if you judge a book by its cover, you might miss out on amazing story. Jadi kalau misalnya kita nilai seorang dari covernya, kita akan banyak kehilangan cerita yang luar biasa, gitu. Termasuk ceritanya si Franklin tadi, si Winston tadi, gitu. Jadi bukan berarti orang yang hari ini jelek, udah pasti ke depannya terus jelek, gitu. Belum tentu hari ini bagus, dan pasti ke depannya always stay perfect, gitu kan. Jadi manusia itu pasti ada yang kurang dan lebihnya, gitu ya. Jadi kita belajarlah dari sini. Tapi juga gini sih, sebagai informasi supaya kalian nggak terlalu menilai si Adolf Hitler itu jahat. Gitu. Adolf Hitler itu dulu yang dibunuhnya itu adalah orang Yahudi. Terus dia bilang gini, di buku dia sebelum meninggal, dia kan punya istrinya satu, dia setia kan sama istrinya ini, jadi dia meninggal itu bunuh diri sama istrinya. Gitu. Jadi ditulisnya di buku harian dia sebelum dia meninggal, sengaja kusisakan sedikit orang Yahudi di dunia ini supaya dia paham tindakan yang aku ambil waktu itu, katanya. Jadi disisakan orang Yahudi itu, yang itulah jadi sekarang Israel sekarang. Gitu. Jadi ada alasan tertentu, mungkin si Adolf Hitler ini melihat si Yahudi ini ada cikal bakal menyiksa manusia lain gitu, kayak Israel gitu. Maka dibunuhinya. Tapi karena orang terlalu menyalahkan dia sampai dia dikejar-kejar mau dibunuh itu, bisa sedikit supaya nanti suatu saat dunia paham kenapa dia mengambil tindakan itu, dan ternyata benar yang diambilnya itu tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Ini Jenderal Sudirman. Berarti di sininya tuh Muncul hasil. Beliau bernama Panglima Besar Jenderal Sudirman, putra dari Bapak Karsi Kartawiradji dengan Ibu Siti. Jenderal Sudirman lahir di Desa Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi
perancangan dan jajahan para penjajah yang sangat menyakitkan dan ganas bahkan mematikan. Sudirman dan keyakinannya dan kedekatannya dengan pencipta dia terbangga di malam dan tidak keputusan. Seperti yang kita kenal, Jenderal Besar Sudirman adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang pada masa revolusi Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Saat usia Sudirman 39 tahun, ia telah menjadi seorang Jenderal Besar. Karakter berkorban menjadi potret besar Sudirman terlihat pada sebuah kejadian. Pada saat itu, Jenderal Sudirman masih sakit paru-paru yang parah yang sebelumnya telah menjalani operasi mengakibatkan sebuah paru-paru yang tidak berfungsi lagi. Panglima Besar Jenderal Sudirman berangkat ke istana untuk menerima instruksi dari Presiden Soekarno. Presiden menasihati agar Sudirman kembali ke rumah karena masih sakit. Lalu apa yang dikatakan Sudirman? Jenderal Besar Sudirman berkata, yang sakit itu Sudirman, Jenderal Besar tidak pernah sakit. Saya tidak mau tetap dalam kota. Buat saya, yang penting adalah anak-anak buah saya. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak tua. Saya akan meneruskan gerilya dengan sekuat tenaga seluruh prajurit. Itulah jawaban dari Sudirman. Sungguh luar biasa. Sebuah bentuk kesatuan keyakinan bahwa dengan persatuan kesatuan yang utuh maka akan mampu menghasilkan kekuatan yang besar walau ibadah di tempat duka yang berat. Oke, ntar ya. Kita lihat cuplikan yang lain biar tahu. Ada lagi film kan soalnya. Tutupnya yang berbeda di bawah. Ini pun ya, dan berbeda. Ini Maroko. Ibnu Jamil. Ini tutup sama Garib aja. Jamil ini bukan lewat itu apa sih? Itu Ibnu Jamil. Itu desa. Ada Jamil. No, jangan.
ya. Bayar aja. Bayar aja cukup langsung. Bayar aja. Gini. Bayar sini cukup. Oh, Bisa nggak? penuh kabelnya. Pasang ini mana kabel? Itu. Udah. Kedengeran sama di kabel. Soalnya dia belum bisa juga. Baik, rahasia. Perlu apa aja? Oke, pokoknya saya cuma belum bisa. Kamu kayaknya udah penuh Ustaz. Apa yang abang Ustaz? Udah penuh Ustaz. Ini aja. Jangan. Oh iya. TV nih. Oh iya kan. Ya nggak apa-apa. Ini kita inikan aja sih sebenarnya. Nah jadi dari video itu kan kita tahu bahwa Sudirman itu awalnya kan dia kata si kan itu ada gambar sama si Soekarno. Dia bilang gini, kamu jangan berperang lagi Sudirman katanya karena dia sakit. Yang sakit itu Sudirman bukan jenderal Indonesia. Jadi palu dia itu waktu perang yang pakai tangan itu tinggal satu. Jadi si jenderal Sudirman itu waktu ikut perang gerilya sama Belanda, kalau dia tinggal satu, tapi Belanda takut sama dia karena setiap kali dia mimpin perang pasti menang karena teknik perang dia bagus. Gitu. Akhirnya dia perang kalau nggak salah saya sampai dia meninggalkan keluarganya, kan explikan tadi dia meninggalkan istrinya gitu. Untuk supaya Indonesia merdeka. Dan jangan pikir jenderal zaman dulu itu seperti sekarang dapat tunjangan 20 juta per bulan, enggak. Tinggal tuh di daerah-daerah biasa gitu. Bahkan kalau kita lihat riwayat sejarahnya, kalian tahu wakilnya si Soekarno itu kan namanya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu waktu dia meninggal di buku harian dia itu ada diselipkan koran. Koran itu gambar foto sepatu. Nah, foto sepatu itu sepatu Bali, mereknya Bali. Jadi waktu itu dia ingin sepatu itu, tapi nggak bisa beli. Dia kan wakil presiden, masa nggak bisa beli sepatu? Gajinya besar kan harusnya gitu, bisa dapat job dari mana-mana aja. Tapi dia nggak pernah pakai uang negara untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya dia cuma nyimpan foto sepatu itu sampai dia meninggal. Dia nggak pernah beli sepatu itu. Si Muhammad Hatta, rumahnya juga ngontrak loh. Terus si Muhammad Nasir, Kementerian Perhubungan dan Perekonomian Rakyat pada masa itu dia pakai jas kantor kementerian jasnya bolong. Makanya dia nggak selama pemerintahan itu ternyata jas dia cuma 2. Selama dia menjadi menteri 10 tahun, jas dia itu cuma 2. Jas itu sampai bolong. Dia nggak pernah pakai uang negara untuk beli kepentingan pribadinya. Jadi itulah negara-negara Indonesia dulu kenapa kita kuat gitu. Jadi kita pernah keluar dari PBB selama setahun ekonomi kita stabil. Waktu zaman Soekarno juga kita nggak pernah utang sama IMF. Terus waktu Soekarno bilang kita Israel nggak boleh ikut Piala Dunia juga nggak ada negara yang berani masukkan. Itulah Indonesia waktu pada masa itu. Jadi seperti negara superpower, seperti Amerika dan Rusia pada saat ini. Gitulah Indonesia sempat seperti itu. Karena memang petinggi-petinggi dan presidennya ya gitu pro rakyat, terus nggak korupsi. Kalau sekarang coba kalau naik 3 bulan aja nggak ada tender kayaknya nggak sah gitu. Gitulah kurang lebih. Ya memang kan itu faktanya sekarang kan. Itu beda sama pemimpin dulu. Jadi kalau mau negaranya diperbaiki ya memang kalian harus jadi generasi pemimpin yang seperti Muhammad Nasir, yang bukan berarti hidup miskin enggak, tapi membedakan mana kepentingan pribadi mana yang itu mau. Jadi itulah kira-kira yang kita pelajari dari teks cerita sejarah. Jadi setiap sejarah pasti mengajarkan kita suatu hal. Untuk perbedaannya, karena ini sama tidak laptop saya,
Kamu coba buka bukumu halaman 51. Coba cabut aja kabel ini ya, jadi kita laptop saya. Ini kan ada pengumuman dulu. Kemelut di Majapahit. Coba cabut. Kabel fokusnya ada di Majapahit itu jadi. Nah, di situ kan ada tabel ya. Di situ di halaman 51 ada tabel. Nah, tabelnya itulah yang membedakan antara si teks cerita sejarah tadi dengan novel sejarah. Kalau teks cerita sejarah, dia lebih kepada hal-hal yang pernah ada dan memang terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, ada bukti-bukti otentik, gitu kan? Terus, ini kok dia nggak cover depan tulis ya? Terus kalau yang novel, dia lebih dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau bersumber pada rekaan. Misalnya kisah penyatuan 3 dinasti Han. Dulu negara Asia Timur itu, Asia Timur mulai dari Jepang, semenanjung Korea, Cina, dan Taiwan, itu satu dinasti, namanya dinasti Han. Dinasti Han itu 3 kerajaan besar yang dibangun oleh Silla, Goryeo, dan Baekje. Jadi dinasti ini dinasti terkuat, hampir menguasai 2/3 dunia, sama kuatnya dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sempat buat quotes ya kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena Cina itu pernah pada masa tertentu peradaban itu sangat maju. Mereka sudah mengenal tulisan 1000 tahun sebelum masa kemerdekaan Revolusi Prancis. Makanya Cina itu dalam masalah obat, literasi mereka maju kebanding negara barat. Gitu karena peradabannya udah tinggi. Terus ada kisahnya seorang anak raja. Jadi dulu gini, ada ramalan. Dulu kan orang-orang dulu masih percaya ramalan. Kalau bintang biduk itu, rasi bintang biduk itu terbelah jadi 2, raja nggak akan punya anak cowok. Berarti putuslah garis keturunan raja. Jadi kalau cirinya apa, permaisuri itu melahirkan anak kembar perempuan. Gitu. Jadi rupanya tiba-tiba pada masa itu bintang itu bersinar gitu, bersinar terpecah jadi 2. Terus lahirlah ada anak cewek 2, putri lah. Karena takut dengan ramalan itu, raja ini dibuangnya 1 yang perempuannya supaya jangan ketahuan. Dia kan takut diturunkan di sama rakyatnya. Dibuangnya 1 yang dibuangnya ini. Terus sejak itu asal lahir anak cowok meninggal, meninggal. Jadi akhirnya karena nggak ada lagi penerus tahta, si cewek yang di istana inilah jadi kepala prajurit, dia jadi kepala TNI gitu. Terus nggak ada yang negara tuh kayak diserang gitu karena remeh gitu, yang mimpin ceweknya gitu kan, diserang. Akhirnya cewek ini terbunuh waktu perang, dipanah sama kerajaan lain lah gitu, terbunuh. Tiba-tiba ketahuan lah ada kembaran yang 1 lagi. Jadi orang-orang, dia udah mati kok masih ada 1 lagi. Rupanya kembaran yang 1-nya ini ditakdirkan sebagai penyatu 3 dinasti Han itu. Cuman katanya kalau bintang itu pecah dan bersinar, yang lahir waktu bintang itu bersinar akan menyatukan 3 dinasti Han, kata ramalan itu. Ternyata kembaran yang 1 yang dibuang ini, itulah yang jadi dalam sejarah memang dicatat. Dia namanya Ratu Swendeok kalau nggak salah saya. Ratu Swendeok. Sun itu marga ayahnya, Sun, nama dia Deo. Jadi dia jadi kaisar wanita pertama di dinasti Han. Terus dalam masa pemerintahan dia yang menyatukan 3 kerajaan itu, Silla, Goryeo, dan Baekje menjadi negara Asia Timur yang kita kenal sekarang. Goryeo namanya. Tapi kita kan nggak tahu apakah memang ceritanya seperti itu, apakah itu memang ada unsur imajinasinya. Nah itulah yang dikatakan sebagai novel sejarah gitu. Ada sih buktinya, negaranya ada
mahkota dia juga ada di museum gitu. Tapi nggak tahu apakah memang ceritanya dia dulu masih kecil, dia memang kembar, tapi nggak tahu apakah yang masih kecil dibuang seperti yang itu. Yang pasti dia karena menghindari konflik, dia kan takut kalau nikah kan berarti suaminya jadi raja. Dia takut kalau suaminya jadi raja terjadi konflik gitu. Maksudnya perebutan gitulah, ada cowok-cowok sibuk jadi mau nikah sama dia. Akhirnya dia memutuskan nggak menikah. Jadi dia nggak nikah sampai dia meninggal, 17 tahun dia memerintah. Terus dia kasihan. Terus yang meneruskan tahta itu keponakan dia, anak dari kakaknya yang dipanah waktu perang itu. Itulah yang meneruskan. Kayak Mulan ya. Nggak tahu saya kayak Mulan atau nggak, yang pasti. Hah? Ya lagi deh, Iya. kayak Mulan ya. Kalau dari buku sejarahnya saya lihat itu dinasti Han. Dinasti Han itu bagian dari Cina. Asal tahu aja ya, untuk soal-soal sejarah di soal sekarang yang TPS itu malah soalnya itu nonsen loh, yang ditanya-tanyakan seperti yang saya bilang tadi, kayak misalnya gini, apa nama merek sepatu yang nggak sempat dibeli Hatta sebelum dia meninggal? Itu ada loh soalnya. Makanya, makanya kan siswa waktu diskusi kan, waktu siap ujian pada bingung semuanya. Ih, kok bisa keluar gini bang, soal-soal yang aneh-aneh kali ya. Kami hafal nama-nama rajanya, terus masa pemerintahannya, komoditas utamanya. Yang keluar rupanya sepatunya si Hatta, terus yang gini-gini. Jadi ternyata TPS sekarang itu lebih menjurus kepada pengetahuan umum. Jadi jangan sepelekan konten-konten sejarah yang kesannya kayaknya ini nggak keluar lah ujian karena kayaknya nggak penting. Ternyata dia masuk ke dalam ranah pengetahuan umum. Hah? Iya, kalau dia kostum, mana tahu kan ada yang ngambil hukum internasional atau akuntansi nanti gitu kan, banyak yang nanti pindah keyakinan gitu. Ya, udah kayak dari IPA PPS gitu kan. Nah, terus yang kedua, ada namanya sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu itu bisa terjadi di masa lampau. Kalau novelis dia sepenuhnya bebas mengenai apa, siapa, di mana, dan kapan. Jadi kalau misalnya dia sejarawan, kecenderungan dia harus ada bukti, ada artefaknya gitu kan. Terus kalau yang satu lagi dibilangnya hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lainnya direkonstruksi secara topografis. Ustaz, Bung Indonesia itu novel sejarah? Iya, termasuk novel sejarah. Tapi nggak full sejarahnya. Tapi termasuk novel sejarah. Terus sejarawan sangat terikat pada fakta ya. Kalau novel tidak, dia lebih kepada apa, siapa, kapan, dan di mana. Terus pelaku-pelaku hubungan antara kondisinya itu, kalau yang sejarah dia semuanya harus pada kenyataan. Kalau yang novel dia hanya hasil imajinasi. Coba yang ini, yang tabel halaman 51. Bukunya ada semua. Catat di buku catatan. Catat di buku catatan karena ini sering muncul. Ini kan bukunya kan beli. Dipinjam kan? Bakal dikembalikan kan? Makanya dicatat supaya ada pertinggalan, nanti mana tahu ujian setelahnya ada dan bukunya sudah dikembalikan. Ya yang di tabel itu halaman 51. Sambil saya absen dulu ya. Yang ada namanya silahkan acungkan tangannya. Yang nggak ada namanya silakan lompat dari. Nama apa ini? Yang saya sebutkan tapi tidak ada di absen. Ahmad ada? Ahmad Zaidan? Nggak ada. Wahyu? Manzal? Karena rajia rambut ya? Iban? Capra? Reza? Safirul? Fikri Aulia? Fazli? Ada? Arya? Torik? Ada? Abdurrahman Faiz? Ibatul Haki? Farhan? Gadif? Siapa yang belum saya sebutkan tapi ada di sini? Coba tulis namanya ya.
Nama lengkap ya? Jangan nama cute. Kalau sudah selesai nanti saya paraf catatannya, jadi harap dicatat. Semua di dalam apa ini? Tabel. Siapa lagi tadi yang belum? Jadi kalau kita membangun itu selesai. Kalau untuk kontestasi kalau kan nanti satu lagi kan introduksi itu nanti dia praktek aja. Nggak bikin prakteknya nanti kalau sudah bisa bikin praktek. Saya kok Namaku sudah bukan hakim. Lagi Suryo Pranoto. ada Irfan, Nama Cina. Hafiz, Nama Jawa. Askia, Prasidi, Oh ya Rohan ya. Maulid. Dewan. Ada yang mau dipanggil lagi nggak? Oke, silakan dicatat dan jangan tidur. Sebenarnya saya nggak melarang kalian tidur, cuma pernah saya bilang nggak? Dulu teman saya pernah kan ngajar, terus dibiarinnya siswa itu tidur di kelas. Rupanya siswa itu punya penyakit kronis, dia pembekuan sumsum tulang belakang. Jadi seperti inilah posenya, seperti tertidur gitu. Nah, dia mungkin beranggapan gini, ya udah terserah kau situ mau kau tidur, yang penting aku ngajar gak pulang gitu kan. Ternyata siswa tadi ini meninggal, terus dia kecarian lah mamanya sampai jam 8 malam nggak pulang-pulang. Gurunya tadi udah pulang, ditutup lah. Penjaga sekolah pun karena mungkin dia tidur di sudut-sudut gitu, nggak dicek-cek kali, dikunci lah pintunya. Setelah dikunci, mamanya nyari-nyari kemana lah anaknya tadi kan. Rupanya dicek lah ke sekolah, dia udah beku dan dia udah keras di meja itu. Jadi gurunya, mamanya tadi ini nyalahkan si kawan saya ini tadi. Bukan saya, kawan saya. Jadi dia disalahkan, oh parah kali ya gurunya sampai anaknya meninggal nggak tahu gitu. Makanya kan akhirnya, padahal kan salahnya bukan ke guru, memang sih gurunya nggak ngecek-ngecek, cuman kan anaknya meninggal waktu dia udah keluar dari kelas gurunya. Makanya saya memastikan kalian tidak meninggal di kelas saya gitu. Dia memastikan kalian tidak meninggal. Itu novel kan? Hah? Itu novel. Enggak, cerita sih. Kayak di film-film. Iya, ada masuk berita nggak? Hah? Masuk. Di mana? Tapi, hah? Di Medan. Iya di Medan. Tapi nggak usah saya sebutkan nama sekolah. Tapi Malaysia ada? Karena sekolahnya ini juga pernah dapat kasus memukul guru. Tahu lah bukan sekolahnya kan? Oh, itu Nggak usah disebutkan lah ya. Nanti saya pencemaran nama baik. Pencemaran nama. daerah sekolahnya? Hah? Daerah-daerah dekat dokter Mensa. Oh, tahu. Oh, iya. Pancing kita. Nggak daerah dokter Mansur. Apa ini? Jadi sebelum saya keluar, saya pastikan kalian bangun dulu gitu ya. Jangan meninggal di kelas.
Ayo, kemarin kalau nggak bawa buku, catatannya harus Berdiri. enggak. Loncat dari atas bawah. Harus hafal. Buku nggak berdiri ya. Loncat dari atas bawah. Enggak, kalau saya hukumnya nggak kayak gitu. Saya suruhnya akademis. Hukumannya coba hafal satu buku itu sekarang. Musab kasih insan. Kalau kamu lihat, kamu bisa tahu. Tinggal nikah. Iya, tinggal nikah, tinggal kuliah S2 lagi, atau tinggal meninggalnya. Kan kita nggak tahu kayak mana ke depan. Oke. Hah? Nanti kan kalau ada fisika. Fisika kan? Hah? Nggak ada sih kayaknya, bentar ya. Dewan. Nggak ada kok. Tadi apa kamu ada di sini? Bukan tulis baru kan? Siapa namanya? Oh, gadis Anwar. Enggak, bukan. Tadi kan yang baru. Karena yang kata kawannya gini ya, kenapa mereka pada nggak hadir? Aku Ustaz Ali Rajia. Iya lah, seharusnya semalam kan semua sekolah kan Rajia kata Al-Sari ini bapaknya petugas satgas juga. Tapi lu doang dicek. Bukan Rajia rambut. Tadi ada, nggak tahu siapa nih. Tadi tunggu ya. Kata orang itu sih belum tentu benar, katanya takut mereka Ustaz karena hari ini Rajia rambut. Apa Biasanya rame kelas 11 aja. Biasanya rame. Iya. Apa itu pertumbuhan perkembangan ya? Ya udah bisa dikumpul. Belum kan? Apa baru nomor sejarah? Ini diambil lah intinya. Enggak ditulis di situ sekarang. Bukan dari sekarang. Oke.
Ya telah sekarang. Karena dia rusakan event. Apel. Itu apa? Biar lah. Oh edit ya. Udah satu jalur lagi kita edit ya. Yang berbeda. Gue dari habis penjelasan Oh, saya kira memang dia lalunya. Kan asal ambil fisikanya. Itu namanya kalau nggak salah saya itu getaran. Getaran itu ketika sebuah benda lari dari garis bukan garis normal ya kan itu namanya amplitudo satu. Karena kamu ulang amplitudonya dia jadi frekuensi sehingga daya visualnya ada jelas makanya kita kesannya dulu. Statistika ya? Kan fotosintesis sudah sampai reaksi gelap dan terang. Nah ini kan kalau udah kelas 12 tahu lah selama ini fotosintesis yang sederhana itu ternyata dibangun oleh reaksi terang, reaksi Hill, dan reaksi gelap. Jadi kalau malam itu kenapa kita harus mengeluarkan bunga dari rumah? Gitu. Karena memang Guru biologi kan bisa bingung kan bisa paham. ya tapi nggak bidang saya nggak profesional ya. Ustaz kuliah lagi Udah. Serius lah. Guru biologi saya namanya Bu Cici. Bu Cici ini dosen biologi Unimed. Jadi dia kalau menerangkan biologi itu enak sekali. Termasuk jelaskan teori evolusi. Kan evolusi dibilang kita dari monyet kan. Ternyata ada sisa evolusi itu seperti tulang belakang kita yang kecil ini, tulang ekor, katakan seekor. Kalau dengan sisa harusnya kan ada fungsinya, tapi ternyata detak jantung itu diatur sama tulang ekor. Jadi kalau orang cacat tulang ekornya, detak jantungnya bisa berhenti tiba-tiba. Gitu. Artinya apa? Teori evolusi itu tidak terbukti benar. Kalau sisa kan berarti nggak ada fungsinya. Tapi ternyata fungsi tulang ekor itu sangat esensial. Sama juga kalau kamu duduk kalau ada tulang ekornya kan pasti nggak stabil kan. Ya kayak 3 gitu. Pasti nggak stabil kalau ada tulang ekor. Kemungkinan besar meninggal. Karena dia tulang ekor besar itu. Udah siap. Sampingnya sama Ini ringkas boleh kan, Kak? itu mungkin masih campur nanti Tapi jangan ringkas sekali lah. Pokoknya dia pada intinya. udah semua inti dari sini udah. Udah intinya tapi tetap harus ada. Iya.
Waktunya sudah selesai, silakan. Istirahat. Ya, istirahat, tapi sebelumnya letakkan dulu catatan di meja saya. Ayo ganti Ada nanti. Ada kaki ya. Belum siap? Ya udah. Ya gini aja, yang sudah selesai kumpul sekarang, yang belum nanti pertemuan berikutnya setelah daring kan kita masuk lagi. Nah itu saya minta sekaligus kita lanjutkan untuk pembelajaran konten bahasa. Oke, itu saja. Assalamualaikum.